Saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita masuk ke tempat yang sunyi di dalam hati. Tempat di mana luka-luka tersembunyi sering berbicara, dan jiwa yang lelah diam-diam mencari pelarian. Tempat itu mungkin selama ini tertutup, bahkan dari diri kita sendiri. Banyak orang yang tersenyum di luar, tetapi diam-diam sedang lelah di dalam. Ada orang yang nampak begitu tegar atau sangat rohani, namun ada bagian hatinya yang disembunyikan. Ada bagian hati yang terluka dan dipenuhi ketakutan, namun sudah terbiasa menutupinya dengan kesibukan, kebiasaan, atau hal-hal yang membuat kita sejenak melupakan rasa sakit. Bukan untuk hidup, tetapi supaya mati rasa. Bukan untuk sembuh, tetapi untuk sejenak melupakan luka itu. Mungkin pelarian, atau engkau anggap bukan pelarian, tetapi suatu kebiasaan yang terlihat bukan sesuatu yang besar di mata orang lain, tetapi itu mungkin tanpa berhenti. Kebiasaan untuk mengisi kesunyian dengan layar yang terus menyala di gadgetmu. Mungkin juga itu adalah kebiasaan makan, bukan karena lapar, tetapi karena hati yang kosong. Mungkin juga kebiasaan itu berbelanja sebanyak-banyaknya untuk membeli rasa senang yang hanya bertahan sesaat. Mungkin juga itu adalah pekerjaan di mana engkau sibuk terus-menerus tanpa henti. Mungkin itu juga kesibukan dalam pekerjaan. Engkau membuat dirimu sibuk tanpa berhenti, karena ketika engkau diam, membuat luka itu mulai berbicara. Mungkin juga relasi yang tidak sehat, karena hati takut sendirian. Mungkin juga kebiasaan berfantasi, pornografi, sentuhan yang salah, obat-obat terlarang, alkohol, atau kebiasaan yang rahasia yang membuat hati berkata, sebentar saja, setelah ini aku berhenti. Aku hanya lakukan sebentar untuk mengisi kekosongan hatiku. Tetapi besok kembali lagi, terulang lagi. Dan kau berkata sebentar saja, tetapi terulang lagi, dan lingkaran itu terus berulang. Saudaraku, dengarkan dengan kasih. Masalah utamanya seringkali bukan pada kebiasaan itu sendiri, tetapi masalahnya yang lebih dalam adalah luka yang belum dipulihkan. Ada tangisan yang tertahan, ada penolakan yang belum sembuh, ada trauma yang belum diproses, ada kekosongan akan kasih sayang, ada luka masa kecil yang masih hidup di tempat yang tersembunyi di dalam hati, sekalipun engkau berusaha melupakannya. Dan luka itu diam-diam berupaya mencari obatnya sendiri. Tetapi di dalam setiap kebiasaan-kebiasaan yang engkau lakukan atau pelarian itu tidak pernah menyembuhkan. Ia hanya menunda rasa sakit sambil memperdalam belenggu. Saudaraku, seringkali yang kita sebut kebiasaan sesungguhnya adalah jeritan hati yang belum didengar. Ada bagian di dalam dirimu yang diam-diam sedang berkata, aku lelah, aku kosong, aku ingin dicintai, aku ingin rasa sakit ini berhenti. Tetapi karena kita tidak tahu bagaimana membawa luka itu kepada Tuhan, kita mencari cara lain untuk menenangkan jiwa yang gelisah itu. Kita menumpuk kesibukan, kita mencari hiburan,
kita memenuhi pikiran dengan banyak hal, dan kita terus bergerak, terus sibuk, karena ketika diam, itu terasa menakutkan. Dan ketika semua sunyi, luka itu mulai berbicara. Kenangan lama mulai muncul kembali, perasaan sakit karena ditolak mulai terasa lagi. Kesepian datang menekan dada, dan hati yang terluka kembali mencari pelarian. Namun, hari ini saya ingin menyampaikan kepadamu bahwa yang jiwamu butuhkan bukan pelarian, melainkan pemulihan. Bukan pelampiasan, melainkan perjumpaan dengan kasih Tuhan yang menyembuhkan. Bukan sesuatu untuk membuatmu lupa sesaat, tetapi hadirat Tuhan sanggup memulihkan akar lukamu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudaraku, perhatikan, di dalam ayat itu Yesus tidak berkata, "Rapikan hidupmu dulu, bereskan hidupmu dulu, baru aku datang." Tetapi dia berkata, "Datanglah." Engkau boleh datang dengan air mata, engkau boleh datang dengan luka, engkau boleh datang dengan kegagalanmu, engkau boleh datang dengan kondisimu yang masih terikat. Dan biarkan kasih-Nya melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pelarian atau kebiasaan manapun. Dia sanggup menyembuhkan jiwamu. Tuhan tidak datang untuk mempermalukanmu. Dia datang untuk menyelamatkanmu. Dia tidak datang menunjuk dosamu dengan kemarahan. Dia datang menjamah lukamu dengan kasih. Karena Tuhan melihat lebih dalam daripada perilaku. Dia melihat akar, dia melihat malam-malam ketika engkau menangis sendirian. Dia melihat rasa hampa yang tidak bisa engkau jelaskan. Dia melihat pergumulan yang tidak berani engkau ceritakan kepada siapapun. Dan dia berkata, "Aku melihatmu, aku mengasihimu, dan aku datang untuk membebaskanmu." Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Saudara, di dalam ayat ini, firman Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan hanya mengampuni, tetapi firman Tuhan berkata Dia menyembuhkan. Dia membalut luka, Dia memulihkan bagian yang pecah. Dia menyamah ruang terdalam yang selama ini engkau sembunyikan. Oleh sebab itu, sekarang saya ajak engkau, pejamkan matamu sejenak. Tarik nafas perlahan dan lihatlah dalam kelembutan. Bayangkan engkau sedang berdiri, membawa beban-bebanmu yang lama. Ada rantai rasa malu, rantai kebiasaan lama yang tersembunyi, rantai bekas terluka, rantai kegagalan, rantai rahasia yang tidak seorang pun tahu. Itu terasa berat, melekat, engkau pikul, membelenggu, dan menghalangi langkahmu, membuat engkau sulit untuk melangkah dan berlari. Tetapi saat ini, bayangkan juga dan lihatlah, ada Tuhan Yesus yang datang mendekat. Dia datang kepadamu bukan dengan wajah yang marah, tetapi Dia datang dengan sinar mata yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia berdiri di hadapanmu dan Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk engkau. Dia menyentuh setiap rantai yang kau rasa membelenggu. Dia menyentuh setiap beban
mengangkat beban itu yang kau pikul selama ini. Dan pada saat tangannya menyentuh belenggu itu, rantai itu mulai retak, pecah dan hancur. Dan engkau terlepas. Dan untuk pertama kalinya, engkau bisa menarik nafas kebebasan. Saya berdoa, saat ini Roh Kudus, Rohnya Tuhan yang datang dan memampukan engkau melihat bahwa Dia ada bersama dengan engkau dan memeluk engkau. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan setengah merdeka, atau bukan sementara merdeka, juga bukan pura-pura bebas, pura-pura kuat, bukan hanya menahan diri sebentar, tetapi benar-benar merdeka. Merdeka sepenuhnya, merdeka dari keterikatan, merdeka dari pola lama, merdeka dari kebiasaan pelarian, merdeka dari rasa malu, merdeka dari suara tuduhan apapun. Saudaraku, engkau tidak harus terus lari dari kenyataan. Engkau tidak harus terus lari melakukan kebiasaan-kebiasaan itu lagi. Engkau tidak harus terus sembunyi atau pura-pura lupa akan apa yang pernah terjadi. Engkau tidak harus terus hidup dalam lingkaran yang sama. Hari ini engkau bisa berhenti berlari dan mulai mengalami pemulihan itu. Karena Dia ada bersamamu dan Dia sudah mengangkat setiap bebanmu. Mari sekarang bersama dengan saya ucapkan dengan iman, dengan yakin. Katakan, Tuhan, aku lelah berlari. Terkadang aku tidak punya kekuatan untuk melangkah. Aku lelah mencari pelarian yang tidak pernah menyembuhkan. Hari ini aku datang kepadamu apa adanya. Sebagaimana adanya diriku. Aku membawa lukaku, aku membawa rasa maluku, aku membawa kebiasaan-kebiasaanku yang tidak sehat. Aku membawa keterikatanku, aku membawa kegagalanku, aku membawa kehancuranku. Aku membawa semua beban yang aku pikul, dan aku meletakkan semuanya di kaki salib-Mu. Sembuhkan aku ya Tuhan, pulihkan aku, bebaskan aku. Aku memilih hidup dalam terang. Aku memilih berjalan dalam kebenaran. Aku memilih menerima kasih sayang-Mu yang memulihkan setiap area kehidupanku. Dan sekarang saudaraku, saya mau mendeklarasikan atas hidupmu bahwa di dalam nama Yesus Kristus, segala rantai yang bukan dari Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala ikatan kegelapan yang mengikatmu terlepas saat ini di dalam nama Yesus. Segala pola penghancuran diri dihentikan. Setiap luka batin yang menjadi pintu masuk keterikatan mulai dipulihkan. Dan terang Kristus masuk ke tempat yang paling gelap. Dan kasih-Nya memulihkanmu sepenuhnya. Saudaraku, ingatlah, kegagalan bukan definisi dirimu. Engkau juga bukan kebiasaan yang kau lakukan. Engkau bukanlah dosa masa lalumu. Citra dirimu adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan ilahi dan dipulihkan sepenuhnya. Hari ini
biarkan semua rantai itu terlepas. Biarlah lukamu disembuhkan. Biarlah hidup baru dimulai. Saya mohonkan ini semua di dalam nama Yesus. Untuk engkau saudaraku yang mendengar suaraku. Ambillah waktu sejenak untuk merenungkan dan merasakan apa yang kau rasakan tadi. Bila perlu engkau ulangi lagi, bersama dengan saya, kita satukan iman kita bahwa kelepasan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Karena kehendak Tuhan adalah kita hidup dalam kemerdekaan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Terimalah kebebasanmu, terimalah kemerdekaanmu. Kalau engkau diberkati dengan renungan dan doa ini, jangan lupa teruskan kepada yang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Tuhan memberkatimu. Amin.